Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam program GKI Menyapa. Minggu-minggu ini kita sedang berada dalam masa Prapaskah. Dan mendasari renungan hari ini, saya akan membacakan firman Tuhan dari Matius 13 ayat 44, Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita saat ini untuk mengingat sejenak sebuah pengalaman yang pernah kita alami, di mana pengalaman itu sungguh-sungguh membuat kita sangat bersukacita dan kagum. Dan setiap kali mengingat peristiwa itu, kita bisa tersenyum dan kita bisa bersukacita. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin membagi pengalaman sukacita saya. Pada pertengahan tahun 1993, saya berada di Bandung untuk mengikuti sebuah training dari sebuah perusahaan yang menerima saya bekerja. Pada waktu itu saya berada di sana, saya mendapat kabar bahwa orang tua, papa dan mama dari teman dekat saya yang sekarang adalah suami saya, mereka akan datang dari Surabaya untuk mengunjungi dan berkenalan langsung dengan saya. Saudara-saudara, saya kaget sekali menerima kabar itu. Hati saya gembira, tetapi juga deg-degan. Sejak menerima kabar itu saya berpikir keras, bagaimana saya akan berkenalan, bagaimana saya akan berbicara dengan orang tua yang belum saya kenal dan tidak pernah bertemu sama sekali dengan saya. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena Ia menolong saya. Selama waktu weekend di mana saya bebas dari hari mengikuti training, saya mendapat kesempatan yang sangat baik dan kesempatan yang berharga untuk berkenalan dan berbicara dengan orang tua dari suami saya. Saudara, pertemuan dengan calon ibu dan ayah mertua saya menjadi salah satu dari banyak peristiwa sukacita yang Tuhan izinkan saya alami. Setiap kali saya mengingat peristiwa itu, hati saya bersyukur dan saya sangat bersukacita. Bapak Ibu Saudara, pada suatu ketika di dalam sebuah rumah, Tuhan Yesus sedang berada bersama dengan murid-muridnya. Dalam relasi yang sangat dekat dan suasana yang penuh keakraban, Tuhan Yesus mengajar murid-murid perihal kerajaan surga melalui perumpamaan Matius 13 ayat 44. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Saudara, melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan murid-muridnya dan juga kita semua bahwa kerajaan surga adalah harta yang sangat berharga, sangat bernilai, dan nilainya itu tidak tertandingi oleh apapun juga yang ada dalam dunia ini. Saudara, berbicara tentang kerajaan surga berarti kita berbicara tentang kebenaran, tentang damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, Roma 14 ayat 17. Berbicara tentang kerajaan surga berarti kita berbicara tentang Tuhan Yesus dan keselamatan yang Ia tawarkan. Saudara, kerajaan surga adalah harta yang sangat berharga. Dan dalam cerita perumpamaan ini, Tuhan Yesus katakan bahwa harta itu terpendam. Apa maksudnya? Kerajaan surga itu tidak ditemukan oleh banyak orang. Ia tidak dapat ditemukan oleh kecerdasan, oleh kuasa, ataupun oleh hikmat duniawi. Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan penabur dalam Matius 13 ayat 10-17. Murid-murid bertanya pada Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau berkata kepada orang banyak itu dalam bentuk perumpamaan? Jawab Yesus kepada murid-muridnya, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Saudara, keberdosaan manusia telah membuat manusia itu menjadi buta secara rohani dan tidak mampu menemukan atau melihat kerajaan surga. Sampai Tuhan beranugerah menunjukkan kemurahannya, barulah manusia bisa melihat dan menemukan harta yang sangat berharga itu. Soalnya kita bersyukur kalau kita boleh mendapatkan
harta surgawi itu. Yang berikutnya, nilai kerajaan surga itu tidak ada tandingannya. Ketika menemukan harta berharga yang terpendam, orang itu dengan sukacita pergi menjual semua yang ia miliki untuk membeli ladang itu. Hal itu berarti bahwa orang ini dengan rela dan dengan sukacita kehilangan apapun yang sebelumnya ia anggap berharga. Semua itu dilepaskan demi mendapatkan harta yang sangat bernilai itu. Saudara, dalam Filipi pasal 3 ayat 7-8, Paulus mengatakan, tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, kerajaan surga sangat berharga dan nilainya sangat mahal, tidak tertandingi, dan orang yang mendapatkannya akan dengan rela dan dengan sukacita melepaskan segala sesuatu demi mendapatkan kerajaan itu. Saudara, menjadikan kerajaan surga sebagai harta yang berharga, berarti saudara dan saya harus melepaskan semua dosa yang mengikat hidup kita. Kesombongan, kebanggaan, kecintaan kepada hal-hal duniawi melebihi Tuhan harus kita lepaskan demi mendapatkan kerajaan surga itu. Saudara, mari kita menghargai kerajaan surga, menghargai Kristus dan keselamatannya lebih dari apapun dalam hidup ini. Mari kita hidup semakin memperkenankan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu oleh karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk melihat kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami bisa berjumpa dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Harta yang tidak ternilai dan tidak tertandingi dengan apapun yang kami miliki dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, berikan kepada kami selalu tekad untuk melepaskan semua dosa, beban, rintangan, kesombongan, dan segala hal yang menghalangi kami Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.